Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan, ada sebuah sekolah tua bernama SMA Al-Fajr. Sekolah ini dikenal dengan sejarah panjangnya yang penuh misteri, terutama tentang sebuah ruangan yang selalu tertutup, yang disebut ruangan ujian. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalam sana, namun rumor mengerikan beredar di kalangan para siswa. Malam itu, Rika, seorang siswa baru, mendapat panggilan yang tidak terduga. Dia diminta untuk menghadiri ujian khusus di ruangan ujian, sebuah hal yang jarang terjadi dan hanya diberikan kepada beberapa siswa terpilih. Rika merasa cemas, tetapi juga penasaran. Tidak ada yang memberitahunya tentang ujian itu. Hanya ada bisik-bisik dari teman-teman sekelasnya bahwa ujian ini adalah ujian terakhir yang harus dihadapi sebelum lulus. Ketika dia sampai di sekolah setelah jam malam, suasana di sekitar gedung terasa aneh. Lampu-lampu di aula utama berkedip, menciptakan bayangan yang bergerak tak menentu. Di lorong yang panjang dan gelap, Rika bisa mendengar suara langkah kaki yang teredam. Namun, tak ada seorang pun yang terlihat. Ia merasa seperti sedang dijemput oleh sesuatu yang tak kasat mata. Rika akhirnya sampai di depan pintu ruangan ujian. Pintu itu berat dan terbuat dari kayu tua, dengan ukiran aneh yang terlihat seperti simbol-simbol yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Pintu terbuka perlahan dengan suara berderit, seolah-olah gerakan itu sudah menunggu kedatangannya. Di dalam ruangan itu, ada sebuah meja panjang dengan tumpukan kertas ujian. Lampu yang redup menerangi seluruh ruangan, menambah kesan suram. Seorang pengawas dengan wajah pucat duduk di ujung meja, menatap Rika dengan mata yang kosong dan tanpa ekspresi. "Silakan duduk," kata pengawas itu dengan suara serak. Rika merasa tubuhnya kaku, namun dia memaksakan diri untuk duduk dan mulai membuka lembaran ujian yang ada di depannya. Namun, ketika dia mulai membaca soal-soalnya, sesuatu yang aneh terjadi. Pertanyaan pertama tampak biasa, tetapi begitu dia menjawabnya, lembaran ujian itu berubah sendiri. Soal-soal baru muncul, dan tak ada habisnya. Rika mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Kenapa ujian ini tidak pernah berakhir? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan ujian ini? Saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak hanya menghadapi ujian biasa. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih jahat sedang menunggunya di balik setiap soal yang dijawabnya. Rika menggenggam pena dengan tangan yang gemetar. Matanya terfokus pada lembaran ujian yang tak kunjung habis. Setiap kali dia menyelesaikan satu soal, soal baru muncul seolah tak terbatas, seperti puzzle yang selalu hilang bagian-bagiannya. Suara langkah kaki yang tadi terdengar samar, kini semakin jelas, dan Rika merasakan adanya kehadiran yang tak terlihat. Seperti ada mata yang mengawasinya dari dalam kegelapan. "Jawablah dengan jujur." Suara pengawas itu terdengar lagi, lebih pelan dan lebih dalam, seolah berasal dari bawah tanah. Rika menoleh, tetapi pengawas itu tetap diam di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. Wajahnya yang pucat dan kosong mulai terlihat lebih menyeramkan, seolah ia bukan manusia sama sekali, melainkan bayangan yang terperangkap dalam tubuh. Rika kembali menatap ujian yang ada di hadapannya. Matanya berusaha mengalihkan fokus ke soal pertama yang sudah dijawabnya, berharap dapat melihat hasilnya, tetapi ketika ia menoleh, jawaban yang ditulisnya sudah menghilang. Lembar ujian itu kosong, dan malah muncul soal-soal baru yang semakin sulit dan semakin absurd. Beberapa pertanyaan tampak tidak masuk akal, seperti, "Apa yang akan kamu pilih, hidup atau mati?" Dan, "Apakah kamu siap untuk meninggalkan dunia ini?" Di sudut matanya, Rika melihat sesuatu bergerak. Bayangan gelap yang terlempar dari sudut ruangan, berdesir seolah meluncur cepat menuju dirinya. Jantung Rika berdegup kencang. Bayangan itu semakin jelas. Bentuknya yang kabur mulai membentuk sosok. Sebuah sosok tinggi dengan wajah yang penuh bayang-bayang, yang tak bisa dikenali. Sosok itu berhenti di depan meja ujian, hanya beberapa langkah dari Rika. Nafasnya terdengar berat dan terputus-putus, menggetarkan udara sekitar mereka. "Sudahkah kamu lulus?" tanya sosok itu dengan suara yang tidak wajar, seperti suara bisikan dari kedalaman bumi,
gelap dan menakutkan. Rika mencoba berbicara, tetapi suaranya tidak keluar. Ia merasa tenggorokannya tercekik, seolah ada sesuatu yang menahan setiap kata yang ingin ia ucapkan. Sementara itu, ujian di depannya berubah lagi. Kali ini, soal yang muncul adalah soal yang lebih personal. Apakah kamu siap menghadapi kenanganmu yang terlupakan? Rika merasakan perasaan yang sangat aneh. Seperti ada kekuatan yang menariknya ke dalam ruangan, menggiringnya lebih dalam, memaksanya untuk terus menjawab soal-soal ini tanpa henti. Setiap kali ia merasa mulai memahaminya, semakin banyak pertanyaan yang muncul dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti. Sosok itu mulai mendekat. Langkahnya yang berat menggema di seluruh ruangan yang gelap. Rika menatapnya dengan ketakutan yang luar biasa. Siapa atau apa sosok itu? Apa yang sebenarnya sedang diuji dalam ujian ini? Ketika Rika berusaha untuk bangkit dan melarikan diri, pintu ruangan tiba-tiba tertutup dengan keras. Listrik mati, dan ruangan itu menjadi gelap gulita. Suara bisikan dan langkah kaki terdengar semakin jelas, mengelilingi dirinya seperti bayangan yang terus mengikuti. Rika hanya bisa merasakan keringat dingin mengalir di tubuhnya, seolah waktu itu berhenti dan dia terjebak dalam siklus yang tidak bisa dihindari. Ujian ini, Rika tahu, bukanlah sekadar ujian biasa. Dan dia mulai merasakan bahwa mungkin ujian ini tidak akan pernah berakhir. Kegelapan di sekitar Rika semakin menyesakan. Suara langkah kaki yang menggema di sekitarnya kini berubah menjadi bisikan yang melolong, berputar-putar di dalam telinganya. "Jangan lari." Suara itu berulang kali berbisik, seolah datang dari semua arah. "Kamu tidak bisa keluar. Kamu tidak akan bisa lari dari ujian ini." Rika meraba meja di hadapannya dengan tangan yang gemetar. Cahaya redup dari lampu yang baru saja menyala kembali memberi sedikit pencerahan, meski tidak cukup untuk menghilangkan rasa takut yang membekapnya. Dia memaksa dirinya untuk duduk kembali, mencoba menenangkan pikirannya meski jantungnya berdebar kencang. Lembar ujian yang ada di depannya kini tampak lebih besar, lebih menakutkan, seolah menggulung dirinya dalam lingkaran waktu yang tak berujung. Setiap kali dia menulis jawaban, soal berikutnya muncul dengan cepat, seperti teka-teki yang semakin kompleks. Tapi kini, ada yang berbeda. Setiap soal tidak hanya berisi kata-kata, tetapi juga gambaran-gambaran aneh, bayangan wajah yang hancur, simbol-simbol tak dikenal, dan pemandangan yang membuat perutnya mual. Rika merasakan kesadaran dan kenyataan mulai memudar, seperti dia berada di antara mimpi buruk dan dunia nyata. Akhirnya, sebuah soal muncul yang lebih menakutkan daripada yang lain. "Apa yang kamu inginkan dari hidupmu?" Rika menatap soal itu dalam ketidakpercayaan. Dia sudah mengira ujian ini akan berhenti setelah beberapa soal absurd, tetapi kini, setiap pertanyaan seperti menggali bagian terdalam dari dirinya. Soal ini terasa seperti jebakan, memaksanya untuk menghadapi keinginan tersembunyi yang selama ini dia kubur. Dia menulis dengan terburu-buru, menjawab dengan jawaban yang mengalir begitu saja tanpa sempat berpikir. Namun, begitu tulisan itu selesai, jawaban itu berubah lagi. Lembar ujian itu berbalik, dan di baliknya muncul wajah yang tak asing, wajah orang tuanya, penuh luka dan air mata, seolah menatapnya dengan penuh penyesalan. "Apakah kamu benar-benar ingin lulus?" Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Sosok pengawas yang tadi terlihat diam, kini berdiri tepat di hadapan Rika, dan wajahnya yang pucat kini terhiasi dengan senyum aneh. "Bukan hanya ujian yang harus kamu selesaikan. Kamu harus membayar harga yang harus dibayar." Rika tertegun. "Apa maksudmu?" Suaranya bergetar, namun pengawas itu hanya tersenyum lebih lebar. "Setiap ujian membutuhkan pengorbanan. Setiap pilihan punya harga," katanya dengan suara yang penuh dengan makna. Saat itu, di layar pikirannya, Rika kembali teringat tentang mimpi buruk yang sering ia alami sebelumnya. Mimpi tentang dirinya yang terjebak dalam sebuah ruang tertutup, berlari tanpa tujuan. Sekarang, ia menyadari bahwa ujian ini bukan hanya soal pengetahuan, tetapi tentang memilih jalan hidup. Setiap langkah yang diambilnya akan berujung pada satu keputusan besar. Dia memandang lembar ujian dengan cemas. "Apa yang harus saya jawab?" pikirnya,
merasakan tekanan yang sangat berat di dada. Ketika dia mulai menulis jawabannya, matanya tertuju pada angka-angka yang muncul di bagian bawah soal. Angka-angka yang terus bergulir, seperti waktu yang berjalan mundur. Sekali lagi, waktu terasa terhenti. Rika mendapati dirinya tidak hanya berada di ruang ujian, tetapi terjebak dalam dimensi waktu yang terputus-putus. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam, sementara detik-detik lainnya berlalu begitu cepat. Ini bukan ujian biasa, pikirnya dengan panik. Ini adalah ujian untuk jiwa. Ketika dia menoleh lagi, sosok itu, bayangan hitam yang awalnya hanya terlihat samar, kini berdiri tepat di sampingnya, berbisik dengan suara yang berat dan menakutkan. Kamu telah memilih. Tapi apakah kamu siap untuk menerima konsekuensinya? Sosok itu mengulurkan tangan ke arahnya, dan di dalam genggaman tangan itu, ada sesuatu yang berkilauan, sebuah kunci. Rika menatap kunci itu dengan tatapan bingung. Kunci untuk apa? Tanya Rika dengan suara tercekat. Tunggu jawabannya, jawab sosok itu, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan Rika sendirian di tengah ruangan yang semakin gelap. Saat itulah, Rika menyadari bahwa ujian ini bukanlah tentang menyelesaikan soal-soal. Ujian ini adalah tentang hidup dan mati, tentang memilih jalan yang tak bisa diubah. Dan saat dia meraba kunci yang baru saja muncul di tangannya, Rika tahu, ujian ini tidak akan pernah berakhir. Rika memandang kunci di tangannya dengan cemas. Setiap detik terasa begitu lama, seakan waktu menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa dipahami. Ruangan ujian yang semakin gelap itu tampaknya menyerap seluruh harapan yang ada dalam dirinya. Kunci itu berkilau dengan cara yang aneh, seperti benda yang tidak seharusnya ada di sana, sebuah objek yang membawa beban berat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi. Langkah itu lebih berat dari sebelumnya. Setiap hentakan terdengar seperti gemuruh di dalam dadanya. Rika menoleh, dan kali ini, sosok itu kembali muncul, tapi bukan di sudut ruangan. Sosok itu kini berdiri tepat di depan Rika. Wajahnya semakin dekat dan semakin tidak manusiawi, seperti wajah yang terdistorsi oleh kegelapan. Tanyakan pada dirimu sendiri. Suara itu terdengar lebih dalam, menggetarkan seluruh tubuh Rika. Apa yang kau inginkan? Apa yang akan kau pilih? Rika terdiam, matanya terfokus pada kunci di tangannya. Di luar kesadarannya, dia merasakan ada sesuatu yang menekan dirinya. Ada pertanyaan besar yang menggantung di udara, lebih menakutkan daripada soal-soal ujian yang telah dia hadapi. Mungkinkah kunci ini adalah jalan keluar? Ataukah ia hanya ilusi yang akan membawanya semakin jauh ke dalam kegelapan yang tak terungkapkan? Apa yang harus saya lakukan? Bisiknya. Suara Rika sendiri hampir tak terdengar. Sosok itu tersenyum lagi. Senyum yang kali ini begitu dingin dan kosong. Kunci itu bukan untuk pintu yang kau kira. Itu untuk membuka kunci dalam dirimu sendiri. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar hebat. Dinding-dindingnya tampak mulai bergerak, berubah bentuk, seperti sesuatu yang hidup. Soal-soal ujian yang ada di atas meja mulai berputar dengan kecepatan yang semakin tinggi. Suara bisikan dan jeritan samar-samar terdengar dari berbagai arah, semakin dekat. Rika merasa seperti terperangkap dalam siklus yang tidak bisa dihentikan, dipaksa untuk berlari mengejar sesuatu yang tak terjangkau. Dengan tangan yang gemetar, Rika menyisipkan kunci itu ke dalam sebuah lubang kecil yang tiba-tiba muncul di dinding ruangan, yang tak pernah ada sebelumnya. Suasana berubah seketika. Ruangan yang semula gelap dan menakutkan itu mulai terang, tetapi cahayanya tidak biasa. Cahaya itu terasa asing, seperti dari dunia yang berbeda, sebuah dunia yang tidak boleh dimasuki. Kunci itu berputar dengan suara keras, dan pintu besar yang terkunci sejak awal terbuka perlahan, mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Namun, saat pintu itu terbuka, Rika merasa tidak ada jalan keluar. Sebaliknya, di balik pintu itu, dia melihat bayangan dirinya sendiri, namun dalam bentuk yang sangat berbeda. Seorang Rika yang lebih tua, dengan wajah yang penuh luka dan kerisauan. Bayangan itu tersenyum dengan cara yang aneh, seperti tahu sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Apakah kamu siap untuk meninggalkan dunia ini? Bayangan itu bertanya,
Suara itu seperti datang dari dalam dirinya. Rika merasa dirinya dipaksa untuk melangkah ke depan, tetapi saat kakinya menginjak ambang pintu, seluruh ruangan mulai bergetar lebih keras, seolah segala sesuatu mulai runtuh. Wajah bayangan itu berubah menjadi penuh dengan kesakitan, dan suara-suara bisikan menjadi teriakan yang memekakkan telinga. "Ujianmu belum berakhir." Suara itu terdengar sekali lagi. "Kamu baru saja memulai." Rika merasakan tubuhnya terangkat dari tanah. Di sekelilingnya, dunia mulai memudar. Setiap detail ruangan, setiap benda yang dia lihat, semua itu seakan hancur dan terpecah menjadi serpihan kecil, menghilang seperti asap yang tertiup angin. Bayangan dirinya yang lebih tua mulai mencair, mengikuti jejak ruang yang perlahan menghilang. Tiba-tiba, Rika merasakan dirinya terjatuh. Jatuh begitu dalam, menembus kegelapan yang tak terhingga. Dia merasakan tubuhnya seakan terpisah dari jiwanya, melayang tanpa arah, seolah terperangkap dalam waktu yang terhenti. Dan pada saat itulah, dia tahu, ujian ini tidak hanya menguji pengetahuan atau kekuatan fisiknya. Ini adalah ujian jiwa, ujian yang menguji siapa dia sebenarnya dan apakah dia siap menerima harga dari setiap pilihan yang telah dia buat. Namun, di saat terjatuhnya dirinya ke dalam kegelapan yang tak berujung, Rika menyadari satu hal yang menakutkan: tidak ada ujian yang pernah berakhir.